Tolong di-subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya. Selamat menyaksikan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membuat sejarah baru. Hello guys, welcome back to your Video One YouTube channel, and we are going to review about 9th grade examination in this chapter, di semester ganjil ya. Nah, kalau di soal yang kalian terima di Samarian Smart Edu, mungkin kalian menemukan soal-soal seperti ini, tapi tidak berurutan seperti ini. Nah, kali ini Miss Rofi akan mencoba membahas satu persatu, baik nomor 1 to number to the last ya. Oke, we start from this question. What will you say? Nah, ini adalah untuk meminta kalian biasanya soalnya itu conversation, tapi di sini conversation dalam bentuk langsung ya. What will you say to greet your friend who won mobile competition? Nah, apa yang akan kamu katakan untuk memberi ucapan selamat ya, to greet atau to congratulate ya temanmu yang menang kompetisi. Nah, di sini jawabannya adalah D. Kenapa D? Nah, wow, congratulations for your great achievement. Selamat ya atas pencapaianmu. Nah, kenapa jawabannya D? Sedangkan A, never give up. Ini adalah untuk ucapan motivasi, untuk how to motivate people. Yang B ini the great people. How do you feel? Tapi bukan untuk hal yang seperti ini ya. I wish you can do better. Ini adalah expression untuk how to motivate another. We will continue to next question. What will you say to wish someone? Nah, when we will to wish someone, kita biasanya untuk wish itu menyatakan harapan ya, beda dengan greet itu ucapan selamat. Kalau ini adalah harapan. Never give up sama motivate. How do you feel? Ini juga greet, tapi greeting dalam simple conversation. Sedangkan C, I wish you can do better. Ini how to motivate atau how to wish someone. Okay, so far do you understand number 1 to number 2? Okay, very good. Now we will continue to number 3. There is a dialogue or conversation. Park Goldie, wow, you play basketball very well. Kim Jordan, thank you, you play well too. From this conversation, what kind of expression that they use in that dialogue ya? Mereka ini pakai ungkapan apa ya, ekspresinya apa dalam dialog ini? Di sini jawabannya A. Kenapa A? Nah, wow, you play basketball very well. Ini adalah untuk congratulate ya, ucapan selamat. Kalau untuk ask somebody attention kayaknya kurang tepat ya, cari perhatian. Okay, we will continue to number 4. Do you know Blackpink in your area? Okay, this is conversation between Jennie and Lisa. I believe we can get the Grammy Award this year. Lisa expression, Lisa respond, I do. We have done our best this year. Now, what kind of expression that they use in that dialogue? Ekspresi apa ya yang mereka gunakan? Nah, ini ekspresi dari harapan. Kenapa berharap? Ya, I wish ya. Walaupun nggak ada kata wishnya, nggak ada kata I hope. Ini ada I believe we can ya, adalah keinginan ya, secara langsung. Oke. Next, direct expression to wish somebody is. Nah, ungkapan yang tepat untuk menyatakan harapan pada seseorang itu bagaimana? Ada di sini ada pilihannya I wish me luck, I wish you can do better this time, I think you have to run faster than before. Ini I wish I can escape. Ini adalah harapan untuk
diri sendiri. Wish me luck, ini harapan untuk diri sendiri. Sedangkan untuk sesuai pertanyaannya, to wish somebody, ya, untuk orang lain. Berarti the answer is C, ya. I wish you can do better this time. Sedangkan yang di sini ini bukan harapan tapi opinion, ya, giving opinion. Next, direct expression to wish ourselves is, nah, wish me luck, ya, wish me luck. This is not something about cigarette or smoking, ya. Wish me luck itu adalah doakan aku semoga beruntung. Oke? We continue to number 7. We wish you all the best. Kita sering menemukan ungkapan ini. We wish you all the best. Sering sekali. Kapan kita menemukannya? Ya, birthday party, ya. Wish you all the best. So simple. Nah, kita masuk di prosedur teks, di mana prosedur teks ini ciri khasnya adalah dia ada title-nya, ada ingredient atau material, kemudian ada step, dan pastinya title-nya itu ada purpose-nya, ya, how to. Sedangkan di sini dihilangkan. Nah, walaupun dihilangkan, ini tetap prosedur teks. Kenapa tetap prosedur teks? Karena ada ciri khasnya first, secondly, third, fourth, fifth, and finally. Kalau ini prosedur teks, pasti tujuannya ada how to, ya. Jadi jawabannya, ini pertanyaan, the text tells, teksnya menceritakan tentang apa? How to get iPhone, ada nggak? Dari yang kita baca sini, ini untuk mendapat iPhone, nggak ada. How the material of iPhone ini tidak dibahas. Kalau itu biasanya kalau material iPhone tuh masuk dalam descriptive text, ya, bisa jadi dalam report text. Tapi how to get tidak termasuk. Sedangkan how active, how to set up, nah, be careful, ya, antara active and set up. Oke, di sini dikatakan, it's easy to active this device. Nah, sangat mudah untuk mengaktifkan, ya. Di sini kita how to, ayo, what is your answer? How to active, karena di sini ada ini first. Insert your new SIM, power on, hello, wait for your iPhone to active, proses your iPhone to set up, dan sampai finally. Ini untuk mengaktifkan saja, belum untuk set up, ya. Set up-nya itu bisa ganti nada dering, wallpaper, tema, dan sebagainya, ya. Jadi fungsi tujuannya adalah how to active, hanya untuk mengaktifkan di awalnya saja. Masih seputar deskriptif, prosedur teks. When you meet or get the question something like this, you have to read the question first, ya. Kalau dapat soal-soal seperti ini, yang perlu kan pahami atau fokus terlebih dahulu adalah membaca pertanyaannya, baru fokus ke teksnya, ya. From the text we know that the most people all around the world use iPhone. Dari teks ini kita tahu kebanyakan orang di dunia menggunakan iPhone. Alasan yang tepat kenapa? Ada nggak di sini yang A? iPhone is an expensive gadget. Nah, ini adalah sebuah pendapat, tapi tidak ada di dalam teksnya ini. Berarti bukannya people love to use the best gadget. Nah, di sini ada nggak, ya? Kita baca sampai sini. One the way to be like that is by using the best gadget. The best gadget, ya. Nah, people love to use the best gadget. Nah, ternyata jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena sudah ada dalam teks tersebut. Simple, kan? Kita lanjut kembali. We're going to continue to number 10. Masih seputar iPhone, dunia per-iPhonean, gadget-gadgetan. Masih dengan teks yang sama. Di sini ways
ways, cara atau jalan atau langkah-langkah ya dalam bahasa Indonesia. Tapi kata yang tepat dalam bahasa Inggris itu apa? Kalau ini pasti bukan ya. Form juga bukan, device juga bukan. Ternyata ini soalnya tidak terlalu sulit. It's so easy for you guys. Okay, we will continue to K-pop. The young generation love K-pop. Are you young generation but you don't like K-pop? No problem ya. You can still love another style. I wish you love Indonesian style too. Ya. Nah, the writing text. What is the purpose about this text? Ini descriptive text karena ada menjelaskan ways atau cara-caranya, stepnya ya. Biasanya kalau prosedur teks dia tujuannya how to ya. Nih tetap how to. Benar. Tapi harus kita pahami ini adalah membuat how to cook samyang ya. Yang ini memberikan penjelasan tentang samyang. Apakah benar? Bukan. Yang C untuk menikmati. Bukan. Yang D untuk memberi informasi yang lebih banyak tentang nutrisinya. Bukan. Yang benar ada yang B ya. Memberitahu kita bagaimana cara memasak samyang ya. Makanan apa itu ya? Mungkin kayak mie gitu, bisa searching di Google apa itu samyang. Lanjut, kalau lapar, buat kamu yang lapar bisa sambil makan, sambil ngambil nasi juga boleh ya. Jangan lupa untuk minum air putih. Lanjut di prosedur teksnya, masih dengan teks yang sama. Teks yang sama ini sangat mudah karena kita sudah membacanya. Terus kita fokus kembali apa pertanyaannya? How many teaspoon? Teaspoon. Nah, teaspoon ini adalah singkatannya TSP ya. Sedangkan cups beda banget. Kalau TBS ini tablespoon ya. Tablespoon itu apa namanya? Sendok biasa yang biasa untuk kita makan ya. Kalau teaspoon ini sendok yang kecil. Sendok teh yang kecil itu ya, yang imut-imut tapi yang panjang. Pegangannya itu ya. Oke. What is the closest meaning of steer? Kita di soal selanjutnya steer. Steer ini maksudnya bukan steer mobil, kemudi bukan. Nah ini kalau steering ini adalah mobil kemudi ya. Steer artinya mengaduk atau mencampur. Scramble artinya ya. Kalau chop ini memotong atau mencacah gitu ya. Steer ini mengendarai atau mengemudikan, reverse ini mengembalikan. Oke. Nah, jadi kita harus menambah vocabulary kosakata kita untuk lebih banyak memahami kata-kata bahasa Inggris. Bisa nonton dengan English subtitle, main game, mabar bareng asik, atau you can sing a song from the YouTube. Masih tentang iPhone kali ini. What should we do when iPhone is already on? Apa yang harus kita lakukan ketika iPhone sudah menyala? Ketika iPhone sudah menyala, berarti kita kembali lagi ke teks ini. Power on your new iPhone. Nah, sudah di power on, sudah nyalakan. Berarti slide to hello. Ada nggak slide to hello? Yang D ternyata ya, gitu deh. Gampang kan kalau menjawab prosedur teks. Masih seputar prosedur teks, how to make a boat or a hat. Pernah nggak kalian buat perahu kertas? Atau topi-topian dari kertas koran gitu ya. Kalau mau yang gede banget. Ini how to make. Ini adalah the purpose. Dan ini adalah ingredient atau material. Sedangkan ini adalah bagian dari stepnya ya. Ini versi komplit dari prosedur teks. Biasanya pertanyaan yang paling simple dari prosedur teks biasanya bentuk pertanyaan yang bonus.
karena guru kalian sangat mencintai kalian dan berharap kalian bisa melakukan yang terbaik, dapat 100. Pertanyaan agak kasih simpel seperti ini ya. What is the purpose of the text? Tujuannya apa? Nah, kalau the entertain ini adalah tujuan dari narrative text. Kalau tell the past event ini dari recount text. Pinter. Nah, to show how to make portrait ini dari prosedur text. Sedangkan describe ini dari we will back to chapter 2 because about this recording I can continue talk much more than 15 minutes ya, sorry ya, Mr. Raffi nggak bisa bicara lebih dari 15 menit, jadi ini rekaman sesi kedua. What is the purpose of the text about? Teks yang ini ya, tentang membuat topi atau perahu kertas ya. Nah, tadi membahas tentang the purpose ya. Kalau tujuan yang ini describe itu adalah ciri khas dari descriptive text. Entertain itu dari narrative text. And how to about to tell the past event ini adalah ciri khas dari recount text. And you have to remember kalau kelas 9 ini materi narrative text dan procedure text, karena di kesempatan kali ini di edisi pandemi ada sedikit perubahan penyederhanaan materi ya guys. Jadi ya mungkin ini adalah suatu anugerah di balik musibah. Oke, ini kalau sudah dilihat once, nah, ada model-model seperti ini, berarti ini adalah teks apa? Narrative text. Nah, what is the purpose of narrative text? What the purpose of the text? Simple banget. Kalau namanya narrative text itu tadi entertain. Jadi jawabannya A tanpa harus menunggu lama ya. Oke, masih dengan teks yang sama. Biasanya ciri khas dari question about narrative itu ada yang ditanyakan teksnya ya. Paragraph 3 mainly tell us that biasanya oke. Ini 1, 2, 3. Oke. Ini sometime after the lion was caught in a trap. Terjebak karena jebakan ya. Some hunters want to carry him like the king. He cut ya tie while they want to search weapon. Carry him, cari gerobak ya. The little mouse had turned to pass. Ada apa namanya? Tikus kecil, pasti ada tikus kecil ya. Kalau tikus gede bukan little mouse. Pass by itu berarti melewati dan melihat bahwa lain itu sedang bersedih. Naik ke dia, kemudian quite away, memutuskan tali yang mengikat atau mengekang raja hutan itu. Berapa saat kemudian Little Mouse telah melepaskan tali itu dan dia meminta lion untuk lari, run away ya. Narrativitas itu pasti entertain, menyenangkan ya. Oh iya, terus paragraf ketiga ceritanya tentang apa? Lion asks of forgiveness, minta maaf. Enggak. The lion diikat di tree oleh hunter. Benar sih. The little mouse could prove he could help the lion. The tikus membuktikan bahwa dia bisa menolong. Nah, ini berarti sambungan dari sini ya. From the first, the lion believed that. Terus musik. Enggak. Di sini sih bagian, tapi yang paling tepat itu adalah the little mouse could prove, karena kita membaca dari sini ya. Ini yang di sini. Nah, forgive me, nah ini dia berkata dalam paragraf pertama ini bahwa tikus itu bisa melakukan kebaikan suatu saat nanti, dan terbukti dalam paragraf yang ketiga ya. Oke, jawabannya C. Masih dengan teks narrative text. Nah, running away, kalau kalian bisa searching di Google, ini sinonimnya atau the closest meaning
itu adalah melepaskan atau memotong ya. Nah, kalau escape ini bukan melepaskan tapi melarikan diri. Oke, fasten ini mengencangkan, loosen ini mengendorkan, cut ini memotong. Oke. Jadi the class ini is bravo. 19. What did the little mouse do to prove, ya, untuk membuktikan perkataannya bahwa dia bisa membalas kebaikan dari Lion King. Dia tidak, he will never forget, tidak akan pernah melupakan. He try hard to help. Iya, pasti nggak mudah ya untuk menolong si raksasa dari manusia-manusia ini. Emang yang paling menakutkan hiu, lion, dan binatang apapun di dunia, yang lebih paling menakutkan adalah manusia. Manusia lebih banyak bahasa yang lebih tepat ya, manusia lebih banyak menghilangkan nyawa binatang atau makhluk hidup yang ada di dunia. Ya, harapannya kalian juga jangan seperti itu ya, dapat menjaga kearifan lokal seperti Fransiskus Assisi yang mencintai alam semesta. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam semesta? Nggak perlu menyelamatkan hiu atau singa seperti ini, tapi cukuplah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestariannya. Oke? So simple. Kita mulai dari hal yang terkecil untuk melakukan perubahan yang besar. Yuk. Ciri khas dari narrative text itu adalah biasa ditanyakan adalah moral value ya dari teks ini. Yuk, kita kalau sudah pahami ada tikus yang dimaafkan oleh singa, kemudian singa ditangkap oleh pemburu, kemudian tikus itu diselamatkan oleh singa kembali, dan apa moral value-nya dari ini? Nah, moral value-nya, don't look someone because jangan menilai orang dari pakaiannya ya. The best is best for prepare for the day. Nah, ini adalah lebih baik menyiapkan diri untuk hari selanjutnya. Poin C, orang biasa dapat melakukan tindakan yang besar. Yang D, bersatu kita dulu, bercerai kita runtuh ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, karena tikus itu adalah termasuk pengantin dari orang yang biasa saja tapi bisa membuat perubahan atau tindakan yang besar. Kita masih di bagian naratif teks ya guys. Ini lucu banget nih ya. Kenapa lucu? Karena di sini kalau kita buat animationnya sebenarnya lucu, tapi susah buat animationnya. Ceritanya ada rubah jatuh ke dalam sumur. Nah, jatuh dalam sumur, dia kehausan, terus ini katanya air itu enak. Ini adalah air terenak yang pernah aku minum. Nah, di situ ada kambing atau domba datang melihatnya, dan domba itu atau kambing itu itu kambing ya. Kambing itu haus. Dia masuk deh ke dalam sumur tuh, dia minum dan dia melihat ke sekitar. Kemudian rubah itu berkata, "Aku punya ide. Bagaimana kalau kamu tekukkan kakimu dan hold against the wall, dan aku akan memanjat." Ini maksudnya seperti dombanya itu jadi pijakan bagi boxing itu untuk keluar dari sumur itu. Kemudian sumur itu siapa namanya ini, kambing itu melakukan apa yang rubah katakan, dan akhirnya si rubah dapat keluar ya. Tapi si rubah ini berjalan pergi meninggalkannya. Oh, kasihan ya. Akhirnya kambing teriak-teriak, minta tolong. Terus katanya si rubah
kalau kamu berpikir hati-hati untuk mencari jalan keluar, untuk apa kamu masuk ke dalam. Nah, kemudian si kambing merasa sangat sedih, dia minta tolong. Kemudian ada laki-laki tua, pak tua, berjalan sekitar, put a plank, cari pijakan itu untuk to the wall, dan dikuatkan deh. Nggak tahu nih, ternyata manusia nggak bisa ngomong di sini, yang ngomong cuma ada the goat itu sama the fox ya, manusia nggak ngomong di sini. Nah, ini ceritanya tentang apa yuk? Tentang binatang. Nah, binatangnya binatang apa? Fox and a goat ya. Oke, naratif teks itu asik kok, bacanya harus sabar dan enjoy ya. Come down and try it. Nah, paragraf pertama, try it. Mana try it? Come down and try it. Nah, dimaksud it ini adalah water, air ya. Cobalah minum. Kemudian lanjut lagi dengan teks yang sama. Goat did as he was asked. Ya, kambing itu melakukan apa yang diminta oleh dirinya pada paragraf yang ketiga. 1, 2, 3. Ini dia ya. Nah, what does above sentence mean? Minta ngapain sih? Diminta apa? Come down. Paragraf ketiga. Kita baca lagi ke paragraf ketiga. 1, 2, 3. Nah, di sini dia sudah masuk ke dalam, berarti ini yang D ya. Kita lihat, nah betul kan? Dia diminta untuk berdiri, terus kakinya nempel ke dindingnya, terus supaya si fox atau rubah bisa manjat dan keluar dari sumur itu. Lanjut lagi ya, masih semangat di narrative text. Nah, ini then he coolly ini apa yo? Ayo. Ini adalah furious ini marah, rush ini buru-buru, kamu ini tenang, silent ini diam. Cool. Orang yang cool itu biasanya tenang ya. Oke, nambah kosakata baru deh ya, vocabulary. Masih seputar naratif teks, kita di nomor 25. What do we learn from the text? Apa sih kita dapat pelajari dari teks ini? Ayo, dapat nggak? Tentang idea dari for ini pengen dapat kita pelajari? Ini idenya loh ya. Walaupun si Fox licik, tapi dia cerdas sekali ya. Dia punya ide bahwa, tapi ya jangan diikuti ya. Untuk mencari jalan keluar jangan membuat orang lain dalam masalah ya, jangan seperti itu. Tapi dalam segi teks itu adalah jawaban yang benar ya. Oke, Once Upon a Time, mungkin kalian sudah pernah nonton filmnya, ini asik banget, Jack and the Bean ya, atau Jack and Giant. Baik sekali versi-versinya. Dia ada seorang janda, punya anak, namanya Jack punya sapi, cuma sapi ya, satu aja. Karena dia kelaparan, dia harus menjual sapinya ke market atau ke pasar. Tapi di jalan dia nggak ketemu di jalan dia ketemu orang dan menawarkan, bagaimana kalau tukar sapimu sama kacang ajaibku. Nah, tapi dia polos banget ya, dia mau aja. Tapi kan namanya anak-anak nggak percaya. What is story about? Nah, kira-kira jawabannya mana? Ayo, yang mana? Iya ya, The Beanstalk, karena berawal dari tokoh utamanya Jack dan Beanstalk. Oke. Masih dengan cerita Jack ya, Jack and the Titan. Where did Jack sell his cow? Nah, di sini kita kembali lagi ke teks awal. Kalau baca naratif harus sabar ya. Baca soal, kemudian baca teksnya kembali ya. On the way
to the market. Jadi jawabannya adalah on the way to the market. D. Lanjut lagi, masih seputar Jack. Jack mother look very foolish when Jack told that. Mamanya marah. Kenapa marah? Ini, he told his mother about this. Mother become so angry. Nah, cerita bahwa kacangnya itu berharga mahal. Kok bisa kacang mahal gitu? Oke guys, kita kembali ke bagian yang ketiga. Semoga masih semangat. Nah, kalian sedang mendengarkan guru kalian berbicara seolah-olah seperti penyiar radio ya. Tapi kali ini nggak ada suara musiknya, nggak ada. Ya, sabar ya. Boleh sambil dengerin musik, tapi ya fokus tetap di sini. Satu titik ya. Titik apa itu? Nah, titiknya yang ada di sini. Lanjut di nomor 29. He climbed and climbed till at last he reached the sky. Ya, manjat karena itu yang dipanjat adalah pohon yang tingginya sampai ke langit. Wow, huge, gampang banget. Ya, tanpa harus melihat teks, tapi gak akan kurang yakin bisa lihat teks ya. Huge ini adalah sinonimnya adalah large, sama-sama sangat besar. Tiny, kecil. Extreme, extreme itu bukan masuk dalam ukuran size ya. Hard itu juga bukan masuk ukuran size, tapi keras, berat, heavy ya, keras susah ya. Nah, masih tentang ceritanya si Jack yang lugu banget jual sapinya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari teks ini? Nah, dari sudut pandang kalian, ini benar nggak? Dimarahi orang tua, nggak benar. Ini benar nggak? Giant di sini adalah giant betina. Apa namanya? Female wanita, raksasa wanita. Jack adalah anak yang polos. Enggak. Ini adalah ketulusan. Ya, ketulusan membuat Jack mendapat something precious. Tapi jangan seperti ini ya. Kalau seorang tua tadi ya. Kita lanjut kembali masih dengan ceritanya si Jack. Dari teks ini kita bukan ceritanya Jack, tapi tentang ayam. Who love to eat chicken? Siapa suka makan ayam? Ayam goreng ya, jangan ayam yang hidup. Nah, pada suatu kali ada elang jatuh cinta pada seekor ayam betina. Ceritanya seperti itu ya. Nah, ceritanya tentang, dari sini sudah kita tahu elang dan ayam betina. Ada nggak di sini? Oh, ada yang D. Gampang untuk menyikat waktu, kalian harus seperti itu ya. Masih tentang ayam dan elang. Why couldn't the hen say yes right away? Ayo, yang mana nih? Kita baca lagi. Won't you marry me? The hen answered. I cannot fly. Oh, karena hen sudah mempunyai janji bahwa dia akan menikahi ayam jago. Nah, alasannya nggak bisa ngomong yes karena ini dia. Can fly. Tuh rasanya di situ ya, karena dia harus belajar terbang setinggi burung elang. Alasannya itu. Kemudian lanjut kembali masih di cerita yang sama. Won't you marry me? Pada tadi ya, alasannya karena the hen itu mau menikahi, punya perjanjian salah. Apa yang dimaksud dengan won't you marry me? Nah, ini ya, yang D. Dia melamar. So sweet ya, kayak melamar segala. Kamu kapan?
Oke, lanjut lagi di ceritanya Hen sama Hound itu. Furious. Ini gampang banget. Pasti bukan happy, bukan anxiety, bukan grateful, tapi angry, marah. Ya, jangan putus furious, nanti jadi fast loh ya. Kayak film aja. What can we learn from the story? Ini kayak film. What we can learn from the story? Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Cerita tentang ini, ayo take care our children, promise. Nah, ini dia. Bukan medicine ya buat yang jomblo. Sabar ya. Keep our promise. Ini setialah pada janjimu ya. Jadi jangan suka ingkar janji. Nah, ini adalah suatu cerita yang fenomenal yang sering kita temui, bawang merah dan bawang putih. Biasanya kalau sudah dekat hari raya atau akhir tahun sangat langka. Bukan bawang merah bawang putih yang itu ya, tapi bawang merah putih yang ini. Gampang banget bawang merah putih ya. What is story about? Cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Masih tentang cerita bawang merah bawang putih. She also gave bawang putih small pumpkin. Small. Apa arti kata small? Ayo, tiny ya. So simple. Terus lagi, who is bawang merah? Bah, sebenarnya kalian tidak harus membaca sini kalau sudah familiar dengan teks ini. Bawang merah itu ya step sister atau saudara tirinya. Terus masih tentang bawang merah putih. Why did bawang merah and mother say apologize to bawang putih? Kenapa akhirnya mereka minta maaf? Karena minta maaf itu karena mereka menyadari kesalahan mereka ya. Ada di sini. Nih, realize their mistake dan minta maaf pada bawang putih. Bawang putih mau tanya baik banget yang bawang putih ya. Oke, lanjut lagi. Masih sama dengan bawang merah bawang putih. Apa sih kita bisa pelajari dengan cerita bawang merah dan bawang putih? Ini dia. Nah, kebiasaan baik membawa keberuntungan yang baik ya. Iya, pasti kan melakukan kebaikan dalam kehidupanmu setiap harinya. Ini Snow White. What is the right word to complete the text above? Ayo, once upon a time, suddenly, of course, I'm sorry. Once upon a time. Gampang banget ya. Ini awalan dari naratif teks. One day. Nah, what is the right word to complete text about one day? Ini agak susah ya, karena ciri khas dari naratif teks itu adalah past tense. Kita bisa gunakan verb to. Iya, heard ya. Ini adalah verb to dari heard ya. Oke, lanjut kembali melengkapi teks atau kalimat. What is the right word to complete text about? Ini pakai past to juga. They didn't have. Snow White didn't want to her uncle and aunt to do. So she decide, ya memutuskan. Pakai verb to kembali. Masih seputar naratif teks. Oh, I'm sorry, something wrong here. Ini harus dari A. Oh, this morning Rion. Sorry, ini ada sedikit kesalahan. Kita lewati ya, sorry. Nah, kita biasanya ada teks dimana kita soal dimana kita harus menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Kalau ada tanda tanya seperti ini, berarti hal yang perlu kita lakukan adalah menempatkan do, did, atau do, atau did, atau does, atau apapun, atau bahkan to be di awalan kata. Kemudian subjeknya siapa? Berarti did you, kemudian kata kerjanya apa? Spend. Ya, did you spend? Dan ini adalah noun phrase, a lot of atau a lot of phrase ya, kata keterangan. Atau apa itu ya? Don't forget something, kata keterangan menjelaskan jumlah ya, quantifier ya, untuk menjelaskan jumlah.
Did you spend a lot of money? Kamu habiskan banyak uang? Wow, don't do that. Oke, masih dengan kalimat tanya. Ini adalah bentuk dari past continuous. Nah, kalau untuk past continuous, kita gunakan to be-nya dulu, subjeknya. Sedangkan me adalah objek, tidak bisa ditaruh setelah to be. Jadi A, C, D ya. Were you. Yang benar adalah A dan C. Were you. Were you waiting for me? Apakah kamu menungguku di depan rumahku? Nah, ini dia yang paling benar. Apakah kamu menunggu di depan rumahku? Nami menungguku rumahku. Oke, yang benar ini ya. Nasi goreng. Lanjut lagi di nomor 48. Kita menyusun kalimat ini menjadi sebuah kalimat past simple. Ternyata ini belum dibuat soalnya dengan baik dan benar. I'm sorry. Ini masih belum dibaikin ya saudara-saudara. Oke, lanjut kembali. Tapi kalau dilihat dari ini, yang benar yang mana? Ini adalah biasanya kita temukan past continuous and past simple. Yofi was watching YouTube when Darman came to his house. Ya, ini yang benar. Oke, ini watching his YouTube benar. Ini salah ya. Oke, jadi yang benar adalah B. Kita lanjut. Ini ada sebuah kalimat yang diacak. Kita harus menyusunnya menjadi kalimat yang benar ya. Baca satu-satu. Awalannya number 2. It was a nice day. Terus kok ada terdate ya di sini ya? It was a nice day. Ini yang pertama. Kemudian ini ada 575. Oke, kita baca dulu. 7 nih day swam. Kok tiba-tiba berenang? Nggak benar. Berarti yang B ini salah. Kemudian 25. What's the next day? Susan and family. Betul. Berarti 2 A C D. Kemudian 3 A C D lagi. 3 itu apa? They saw a lot of experience without the charm. Dia melihat pemerintah sepanjang perjalanan. 253. 7 after that. Atau nih they had lunch under the tree. Nggak mungkin. Devon. Nah, ini dia yang dia menemukan tempatnya dulu. Tapi jawabannya dia langsung aja, apa harus pusing-pusing. Oke, kita hampir di akhir nih guys. Di akhir yang bersedih ya. Kita akan jumpa lagi. Belum selesai ya. Tipsnya untuk menyusun jadi paragraf yang benar. Nah, nomor 2, long time ago. Ini bahan naratif teks ya. 257, his name is Mamat. 7, desa Mamat mantap putri. Nah, ini 25. 2527. Long time ago, she tried to talk to Mamat. Ini long time ago, a young man who lived in jungle. His name is Muhammad. Oh betul, 25. Yang B enggak. He left with a lot of animal. 25. Terus poin 7. Enggak ini. 6. 1. Dia salah ini. Yang dia salah. Yang B salah, antara C, A dan C. 6, number 6, they love to answer together ya. 4, at the moment good. Oh ya, terus nah ini benar. Lanjut nomor 8. Betul. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Kita harus cocokkan dengan kalimat-kalimatnya ini. Jadi dia jadi suatu kalimat yang padu dan runtun. Oke guys, terima kasih kalian sudah mencoba tetap belajar meski belajar dari rumah. Sudah yakin dan percaya selama kalian melakukan yang terbaik, nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari. Thank you so much for watching this YouTube channel. I wish you can share, you can get something useful for your life ya. Pastikan untuk melakukan kebaikan karena
Melakukan kebaikan adalah investasi yang terbaik. Tetap sehat dan tetap semangat, tetap belajar di rumah. Jangan lupa cuci tangan ya. Tetap jaga kesehatan dengan berolahraga dan makan dan minuman yang sehat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Superstitious, I got lucky. Stole your heart and it was mine for the taking.